Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dikri. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Maliku Saleh dengan NIM 250170141. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pembuatan program faktorial menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang digunakan untuk membuat beberapa pemrograman, termasuk pemrograman berbasis logika dan perhitungan. Karena sinteksnya sederhana, mudah dipahami, dan mendukung struktur dasar seperti variabel, percabangan, dan perulangan. Kotlin juga banyak dipakai untuk membuat aplikasi, terutama aplikasi Android seperti Gojek, Tokopedia, Netflix, dan lain-lain. Kotlin juga bisa berjalan bersamaan dengan Java. Sebelum memulai pemrograman, kita harus tahu apa sih itu faktorial dan bagaimana cara menyelesaikannya. Hal ini diperlukan agar kita bisa tahu pemrograman kita berjalan dengan baik atau tidak. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tiga antara ini. 1, 2, 3. Yang pertama faktorial, yang kedua perulangan, ketiga function. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pertama, faktorial. Nah, faktorial adalah operasi matematik untuk mengalihkan semua bilangan bulat dari satu sampai bilangan tertentu, dan faktor dilambangkan dengan tanda seru. Sebagai contoh, saya menggunakan 5 faktorial. 5 ini bilangan tertentunya. Tanda seru 5 adalah bilangan tertentunya. Tanda seru ini lambang faktorialnya. Kita bisa mencarinya dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau sebaliknya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Hasilnya adalah 120. Kalau misalnya faktorialnya 6, ini bisa ditambah lagi kali 6. Pokoknya itu kita cari dari bilangan 1 sampai bilangan tertentu yang kita mau. Oke, kita lanjut ke perulangan. Nah, perulangan adalah cara dalam pemrograman untuk mengulang suatu pekerjaan yang sama beberapa kali secara otomatis. Pada perulangan, proses perhitungan dilakukan secara bertahap dan berulang dari angka 1 sampai angka yang dimasukkan. Setiap langkah hasilnya dikalikan, hasilnya mendapat hasil akhir. Kalikan sampai mendapat hasil akhir. Di tabel ini menunjukkan proses perulangan dalam faktorial. Nah, kolom angka ini menunjukkan urutan perulangannya. Angka menunjukkan bilangan yang sedang diproses, dan kolom hasil ini ya hasilnya. Nah, kita mulai dari awal ya. Pada langkah pertama yang digunakan itu 1, sehingga hasilnya tetap 1. Pada kolom kedua, bilangannya dikasihnya 2. Seperti yang tadi saya bilang, ulangan itu kita dari angka sebelum yang dihasilkan kalikan dan angka yang kita bilang. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2, dan di langkah ketiga itu 3. Angkanya 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu juga seterusnya. Di langkah keempat, angkanya 4 kali 6, hasilnya 24. Begitu angka 5.
kali 24 sama dengan 120. Kita kan tadi itu mencari faktorial 5. Jadi saya dari 5 sampai 5 aja. Ya, kita di function. Bahasan di function. Nah, function adalah bagian khusus dari program yang dibuat untuk mengerjakan satu tugas tertentu. Function berfungsi sebagai tempat khusus untuk melakukan perhitungan. Nah, saya punya flowchart. Saya akan menjelaskan. Alur dimulai dari mulai. Lalu, pengguna harus memasukkan nilai output n. Setelah itu, program mengatur nilai awal faktorial 1 dan i sama dengan 1. Kemudian, kalau i lebih kecil sama dengan nilai n, faktorial dikalikan dengan i. Kemudian, i ditambah 1. Begitu seterusnya. Sampai nilai ini tidak lebih kecil sama dengan n. Maka hasil faktorial ditampilkan, lalu selesai. Di sini saya ada program. Nah, di function hitung, ini sebagai fungsi dari hitung faktorial. Var ini variabel, faktorial itu 1, mulai dari 1 faktorialnya. Di for, ini pengulangannya. I-nya ini dari 1 sampai n. Kalau misalnya kalau 1 masih lebih kecil daripada n, maka bakal faktorial dikali 1. Retur ini untuk mengembalikan fungsi faktorial. Oh ya, dan jangan lupa kita harus menggunakan kurung kerawal untuk mengatur fungsinya. Seperti ini, fungsi ini ditutup dengan kerawal ini, dan ini juga ditutup dengan kerawal ini. Nah, masuk ke function main. Ini program yang bakal kita lihat nantinya saat dijalankan. Nah, print, masukkan ini untuk outputnya, file angka, dan dengan readline ini untuk membaca output ini. Boolean itu mengubah string menjadi int atau bilangan bulat. File faktorial ini ya variabel juga faktorial, dan kita bisa ini hitung faktorial ini bakal sini. Makanya nanti kalau misalnya kita udah ngasih angka, nanti bakalan dicari. Nah, ini yang jadi poin penting. Ini untuk menampilkan outputnya nanti. Angka ini kan di sini, nanti kalau misalnya kita kasih bilangan nanti dimasukkan, nanti bakal dibacanya faktor dari yang angka tadi itu yang kita masukkan adalah faktorial ini menampilkan ini. Nah, kita coba pemrogramannya.
Sini kita udah ada ya pemrogramannya ya. Sekarang kita coba dengan angka 5. Yang awalnya tadi itu kita cari 5. Nah, faktorial. Nah, apakah benar 120? Yap, betul. 120. Nah, bang, kita kita coba ya. Kita coba angka 6. Mungkin kan. Takutnya kan udah diisi kan katanya tadi tuh. Misalnya, nah, coba 6. 6. 720. 720. Coba kita cari. 6 dikali 5, 30. 30 dikali 4, 120. 120 dikali 3, 360. 360 kali 2, 720. Berarti benar dong, 720. Dari 6 faktorial itu adalah 720. Nah, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video bermanfaat. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.